Pada tahun 1978, seorang penculik anak berantai yang dijuluki The Grabber berkeliaran di jalan-jalan di pinggiran kota Denver. Sepasang saudara Vinny dan Gwen Black tinggal di daerah itu bersama ayah mereka yang pemabuk dan pecandu alkohol. What? The flyer. Mr. Yamada's putting them up Di again. sekolah, Vinny sering diganggu dan dilecehkan. Benny? Coming out, dickweed. Not fooling anyone, Noid. Dia memiliki persahabatan dengan teman sekelasnya, Robin, yang menangkis para pengganggu. I fuck with you. Seorang anak laki-laki dari sekolah lain yang dikenal Vinny, Bruce, diculik oleh Grabber. Gwen, yang memiliki mimpi psikis seperti mendiang ibunya, memimpikannya penculikan Bruce dan melihat bahwa dia dibawa oleh seorang pria di sebuah van hitam dengan balon hitam. Detektif Wright dan Miller mewawancarai Gwen tetapi berjuang untuk mempercayai klaimnya. Is it true you're friends with Amy Yamada? Need some help? You see that? I am a part-time magician. Would you like to see a magic trick? Grabber menculik Vinny beberapa hari kemudian. Vinny terbangun di ruang bawah tanah yang kedap suara. Scared. But I'm not gonna hurt you anymore. Di dinding ada telepon putar hitam yang terputus yang menurut Grabber tidak berfungsi. Vinny mendengar telepon berdering dan menjawabnya. Hantu Bruce, yang tidak dapat mengingat namanya sendiri atau siapa dia ketika dia masih hidup, memberitahu Vinny tentang ubin lantai yang bisa dia lepaskan untuk menggali terowongan untuk melarikan diri. Pencarian polisi untuk Vinny tidak berhasil. Grabber membawa makanan Vinny dan membiarkan pintu ruang bawah tanah tidak terkunci. Eat it, don't eat it. Vinny bersiap untuk menyelinap keluar tetapi dihentikan oleh anak laki-laki lain di telepon bernama Billy. Dia menjelaskan ini adalah permainan yang dimainkan Grabber, dan dia menunggu di lantai atas untuk menyerang Vinny dengan ikat pinggang jika dia meninggalkan ruang bawah tanah. Billy menginstruksikannya untuk menggunakan kabel yang ditemukan Billy untuk keluar melalui jendela ruang bawah tanah. Saat mendaki, Vinny mematahkan jeruji di jendela, mencegahnya memanjat kembali. Gwen bermimpi Billy diculik dan menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Wright dan Miller berbicara dengan seorang pria eksentrik bernama Max yang tinggal di daerah itu bersama saudaranya. Terungkap Vinny ditahan di ruang bawah tanah Max, yang tidak dia sadari, dan Grabber adalah saudaranya. Setelah pertukaran gelisah dengan Grabber, di mana dia menguji kejujuran Vinny, dia membuatnya seolah-olah dia akan membiarkan Vinny pergi. Vinny berbicara dengan salah satu korbannya, Griffin, di telepon. Griffin menunjukkan kepada Vinny kombinasi kunci dan memberitahu dia bahwa Grabber tertidur di lantai atas. 2-3-1-7, 2-3-1-7. Vinny menyelinap ke atas dan membuka kunci pintu tetapi anjing Grabber memperingatkannya tentang pelarian Vinny. Vinny melarikan diri di jalan tetapi ditangkap kembali.
Putus asa atas upaya pelariannya yang gagal, Vinny menjawab telepon untuk mendengar korban lain, seorang pang bernama Vance yang ditakuti Vinny. Vance memberitahu Vinny tentang ruang penyimpanan penghubung yang bisa dia lewati jika dia memecahkan lubang di dinding dan keluar melalui freezer di sisi lain dinding. Vinny membuat lubang dengan penutup tangki toilet dan memasuki bagian belakang freezer hanya untuk menemukan bahwa pintu freezer terkunci. Telepon berdering sekali lagi dengan Robin di ujung telepon. Dia menghibur Vinny dan mendorongnya untuk akhirnya berdiri dan berjuang untuk dirinya sendiri. Dia menginstruksikan Vinny untuk melepas gagang telepon dan mengemasnya dengan tanah yang telah dia gali untuk digunakan sebagai senjata. Gwen memimpikannya penculikan Vance dan menemukan properti Graber. Dia menemukan rumah dan menghubungi Wright dan Miller. Max menyadari Vinny ditahan di rumah dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk membebaskannya, tetapi saudaranya membunuhnya dengan kapak. Polisi bergegas ke rumah yang ditemukan Gwen tetapi ternyata kosong. Graber menyerang Vinny dengan kapak, tetapi Vinny berhasil menjegal Graber dengan kabelnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam terowongan yang digali Vinny, di mana Graber mematahkan dan menjebak pergelangan kakinya di jeruji jendela yang ditempatkan di bagian bawah. Hantu mengejek Graber melalui telepon sebelum Vinny mematahkan lehernya dengan kabel telepon, membunuhnya. It's for you. Welcome to the nightmare end of your pathetic... Vinny mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan daging dari freezer dan melarikan diri dari rumah menggunakan kombinasi yang dia pelajari. Vinny keluar dari rumah di seberang jalan dari kuburan di mana dia bertemu kembali dengan Gwen dan polisi bergegas ke properti itu. Saudara kandung menghibur satu sama lain ketika ayah mereka tiba dan dengan air mata meminta maaf atas perlakuannya. Long nightmare has finally come to a bittersweet end tonight with the rest of Kembali di sekolah, Vinny yang percaya diri duduk di sebelah naksirnya di kelas. Hi, Finny.